saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat ini sedang ada ala khatarin azim. Sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Imam Unyil ini luar biasa memang ya. Jadi kemenangan kami Deddy Mulyadi di Jawa Barat rupanya memang membuat mereka meradang. Wajarlah karena dulu memang daerah jajahan Kelam Balawi itu, khususnya para Balawi Doboloil, distrik Sihab CS, ya memang banyak-banyak di Jawa Barat, dan di sanalah memang istananya tuh di Bogor. Jadi wajar kalau dia sangat marah dengan kekalahan calon gubernurnya di sana. Apalagi yang menang ini adalah Deddy Mulyadi yang sangat mencintai yang namanya budaya. Coba kalau kita dengar narasi yang disampaikan oleh Pak Rizik Sihab tadi itu, ya jelas sekali bagaimana dia punya niat yang sangat kuat untuk memberangus budaya-budaya lokal. Nah, kelakuan-kelakuan seperti ini saya kira jelas sekali tidak boleh lagi dipertanyakan. Ini adalah paham transnasional, paham Islam ekstrim radikal. Nah, targetnya sederhana, karena kalau masyarakat sudah jauh dari kebudayaan lokalnya, maka itu gampang dimasuki ruang hatinya, karena pasti orang-orang seperti itu yang tidak terlalu menguatkan kebudayaan lokalnya, hatinya itu hambar, tidak ada sandaran gitu. Nah, itulah yang mencoba dilakukan oleh mereka supaya mereka mudah mendoktrin orang-orang pribumi kalau dia jauh dari tradisi-tradisi lokalnya. Dia bicara bahwa itu adalah berhala, yang sebenarnya kalau mau bicara jujur ya, berhala yang sesungguhnya itu Rizik Sihab. Coba lihat para kimbing-kimbing itu bagaimana bersujud di depan mereka semua itu. Bahar Smait dicium kakinya. Itu kan berhala itu yang seperti itu. Jadi kalau ada sebenarnya patung yang mau dihancurkan itu Rizik Sihab. Dengan seluruh pengikut-pengikutnya, khususnya Kelam Balawi, kan banyak juga murid-muridnya ini, termasuk Ali Jindang adalah muridnya, yang konon ceritanya itu pembegal APM pribumi, tapi sampai hari ini belum ada tindakan juga dari pihak kepolisian. Ini coba kita simak dulu seperti apa Imam Dobolowi ini memframingkan Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang perlu diwaspadai, karena dianggap bahwa Pak Deddy ini adalah orang yang senantiasa menumbuh suburkan katanya berhala-berhala. Nah, ini videonya. Tapi jangan coba-coba sebar maksiat di wilayah Puncak. Betul? Nanti mereka yang maksiat, mereka pulang ke Jakarta, orang Puncak yang kena musibahnya. Betul? Nah, sekarang saya tanya saudara, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung semua? Takbir! Nah, jadi setiap malam 31 kita bikin tablik akbar, kita kasih peringatan-peringatan. Bukan itu saja, selebaran-selebaran, saudara, di mana-mana tempat. Jangan coba-coba Puncak dijadikan sebagai tempat maksiat. Dan alhamdulillah ketika itu Bupati ikut mendukung. Bahkan ketika itu Pak Kiai setiap tahun Pak Bupati hadir, ikut mendukung kegiatan ini, saudara. Ketika itu tahu Bupati yang sekarang, apalagi Gubernur yang sekarang. Nah, nggak tahu dah tuh urusannya. Hati-hati aja Jawa Barat jadi kabupaten atau provinsi berhala. Hati-hati. Ayo semuanya nih, hati-hati nih Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Bu, mana ibu-ibu? Bu, angkat tangannya, Bu. Hati-hati, ini di Jawa Barat nih sedang ada ala khatarin azim, sedang ada bahaya besar. Pengalaman di Purwakarta bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan
agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala, saudara. Yang saya tidak mau terjadi di Jawa Barat ini, saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah jadi kota kiai, kota santri menjadi kota berhala. Nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul? Siap robohkan berhala, siap hancurkan berhala, siap sepikan Jawa Barat dari segala berhala. Takbir! Saudara, pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Siap tetap berdakwah, siap tetap beramal ma'ruf nahi munkar, siap untuk lawan kemusyrikan, siap untuk terus sebarkan Islam. Sudah lihat ya berhala aslinya tadi itu yang ceramah. Nah itu aslinya itu berhala itu. Dan di sampingnya itu ada berhala junior namanya Rizik Sihab. Itu juga ada dulu di situ pada saat dia ceramah di Bogor itu kemarin sebelum penyambutan acara Tahun Baru. Makanya dia bicara soal bagaimana dukungan-dukungan bupati dulu pada saat masih itu ya partai itu yang memimpin di sana. Jadi memang dia sangat leluasa di Jawa Barat. Nah sekarang dengan naiknya kan Deddy Mulyadi, ya memang terancam berhala-berhala seperti ini yang didatangkan dari Yaman oleh Belanda. Nah, disitulah kehebatannya Belanda karena berhasil mendatangkan berhala di Indonesia. Lalu mereka belajar bagaimana berhala-berhala yang nyata di dalam dirinya itu dia sandarkan kepada kekayaan budaya lokal kita. Patung-patung itu kan kebudayaan yang dibuat oleh pemerintah-pemerintah kita di Indonesia ini untuk melestarikan budaya, jadi bukan untuk disembah. Nah, sementara mereka ya perhatikan sendiri, lihat sendiri gimana Bahar Smaik itu disembah-sembah oleh para pengikut bodohnya itu, santri-santri orang tua ya, orang tua santri yang bodoh yang memasukkan anaknya di situ, menjadikan Bahar Smaik sebagai berhala-berhala. Nah itu musuh yang nyata itu. Jadi jangan terjebak dengan ceramah-ceramahnya. Yang kedua, jangan percaya bahwa yang mereka sampaikan itu murni agama, bukan, itu politik. Politik itu kelihatan kan bagaimana sakit hatinya kalah oleh kan Deddy Mulyadi itu calonnya itu siapa, Ahmad Saiku ya, karena memang itu yang dia dukung. Sampai waktu itu kalau kita melihat flashback lagi ya Bahar Smaik, bagaimana narasinya waktu kan Deddy Mulyadi masa-masa kampanyenya itu, betapa dia mau melihat kan Deddy Mulyadi rungkat. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh calonnya yang rungkat, tidak saja di Jawa Barat, tapi juga di DKI Jakarta. Nah, kekalahan di DKI Jakarta itu sudah disimpulkan memang oleh para pengamat. Jadi bukan kita ini, para pengamat yang memiliki ilmu, pengetahuan soal bagaimana melihat situasi perpolitikan di Indonesia ini. Bahwa salah satu yang membuat kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta itu karena adanya Rizik Sihab yang mendukung Ridwan Kamil. Kan dia waktu itu ada umroh di mana ya, di Tarim atau di Mekah, di Madinah, Mekah. Nah, dia bersurat memberi dukungan terhadap Ridwan Kamil. Akhirnya Ridwan Kamil kalah. Nah itu. Jadi bayangkan ini si Iman Jumbo ini. Jadi jangan terjebak kalau menganggap bahwa budaya-budaya lokal kita, patung-patung yang ada yang dibuat oleh para pemimpin lokal kita itu adalah berhala. Kalau Anda percaya berarti Anda kibing yang akut. Anda bodoh di dalam beragama. Anda tidak mencintai budaya-budaya leluhur. Dan pada akhirnya itulah yang membuat Anda semua rungkat, terutama para kibing-kibing akut ini. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.